Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cara hidup sederhana yang penting diketahui. Kebutuhan manusia di dunia ini berbeda-beda, namun terkadang manusia bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi juga keinginannya, sehingga kebutuhannya menjadi tidak sederhana. Pada dasarnya, hidup sederhana adalah kebiasaan seorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sederhana dapat pula berarti tidak berlebihan atau tidak mengandung unsur kemewahan. Banyak orang masih menganggap bahwa seseorang yang menerapkan pola hidup sederhana dalam kesehariannya kerap disamakan dengan kikir atau pelit. Padahal cara hidup sederhana sendiri bukan cara hidup yang kikir atau pelit, seperti yang dituduhkan, melainkan lebih pada mengutamakan kebutuhan utama yang disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. Selain bergaya sesuai dengan kemampuan, cara hidup sederhana yang perlu kamu terapkan lainnya adalah selalu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Jika ingin mengikuti gaya hidup sederhana atau minimalis, tetapi masih belum tahu harus memulainya dari mana, berikut cara hidup sederhana yang penting untuk diketahui. Yang pertama, buatlah daftar benda yang tidak kamu butuhkan. Cara hidup sederhana yang pertama, kamu bisa memulainya dengan terlebih dahulu membuat daftar benda yang tidak kamu butuhkan. Jika kamu tidak pernah memakai sebuah benda lebih dari setahun atau sebulan, hampir pasti kamu membutuhkan tempat lebih untuk menyimpannya. Padahal mungkin kamu memang sudah tidak membutuhkannya lagi. Maka buat daftar barang-barang yang sudah tidak kamu butuhkan. Kedua, singkirkan benda-benda yang hampir sama. Cara hidup sederhana yang mirip dengan konsep hidup minimalis ini adalah dengan menyingkirkan benda-benda yang hampir sama. Punya barang yang hampir sama, tak ada orang yang peduli kamu menggantinya karena keduanya terlihat sama. Kamu bisa memilih salah satu dan menyingkirkan yang lainnya. Ketiga, menyederhanakan makanan. Tidak perlu membeli terlalu banyak makanan dari pasar. Beli secukupnya dan makan sebelum makanan itu kadaluarsa. Buanglah makanan yang sudah tidak enak. Ambil dan masak makanan secukupnya. Jangan berlebihan sehingga terbuang sia-sia. Keempat, menyederhanakan dalam berkemas. Cara hidup sederhana yang mirip dengan konsep minimalis selanjutnya yang tak kalah penting adalah menyederhanakan cara berkemas. Jika sebelumnya lebih senang mengoleksi barang yang minim nilai guna, lebih baik utamakan nilai gunanya. Kemas barang-barang yang benar-benar diperlukan. Kelima, menyederhanakan pakaian. Selain sederhana dalam berkemas, untuk memulai hidup seperti ini kamu juga bisa mulai belajar untuk menyederhanakan pakaian. Gaya minimalis tidak pernah ketinggalan zaman. Miliki pakaian-pakaian yang bersifat basic sehingga bisa lebih mudah dipadukan. Keenam, seimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Cara hidup sederhana selanjutnya ialah menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Ini prinsip penting untuk menjaga hidup kamu agar tetap bahagia. Jika ada benda baru yang kamu beli, maka harus ada pula benda lama yang keluar. Prinsip demikian akan membuat kamu lebih mudah untuk hidup sederhana dan minimalis. Ketujuh, perhitungkan kemampuan keuangan. Untuk bisa menjalani hidup yang lebih hemat, kamu bisa memulainya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan. Hitunglah seberapa banyak uang yang diperoleh dan hitunglah seberapa banyak uang yang dikeluarkan. Dari situ paling tidak, kamu akan mengerti kemampuanmu dan lebih bijak dalam kehidupan. Selain memahami perhitungan kemampuan keuangan, untuk memulai hidup minimalis dan bahagia, kamu perlu membiasakan diri untuk berhemat dan suka menabung. Sekali lagi, hidup hemat tidak sama dengan hidup kikir. Hidup hemat itu penuh perhitungan, terutama untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga dapat berhemat dan menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Cara hidup seperti ini dapat diterapkan dan dijalani dengan konsisten untuk hasil seperti yang bisa kamu harapkan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kenapa sedikit itu lebih baik? Sedikit itu lebih baik dan itu dilakukan demi perubahan positif untuk mengurangi beban pikiran melalui gagasan hidup minimalis. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan lebih banyak dalam hidup. Ketika kita sangat menginginkan sesuatu, kita akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dalam upaya mengejar kebahagiaan dan kepuasan, kita membeli banyak barang dan menumpuknya di ruangan kita. Tetapi ada cara berbeda untuk menciptakan perubahan positif.
fokus dengan sedikit barang, atau menyingkirkan hal-hal yang mengganggu kamu. Pernahkah kamu memperhatikan betapa menyenangkannya ketika kita membersihkan ruang tamu kita atau saat kita merapikan kantor? Hal itu akan mengurangi kekacauan dalam hidup, baik secara mental maupun fisik. Mengarah pada hal yang sederhana dan memberikan perasaan yang lega. Ini menciptakan kenyamanan seperti ketika kita traveling ke suatu daerah. Kita tidak membawa banyak barang dan hanya menikmati saja lingkungan sekitar yang ada. Kita memiliki lebih banyak ruang untuk bersantai dan menikmati hidup. Bayangkan jika gagasan untuk membersihkan kekacauan ini dapat diterapkan pada kehidupan pribadi kita. Pikirkan tentang seberapa baik keputusan kamu jika pikiran kamu jernih. Betapa jauh lebih produktifnya kamu jika fokus kamu lurus seperti anak panah, karena tidak ada hambatan fisik atau mental yang menghalanginya. Karena itulah muncul gerakan minimalisme. Joshua dan Ryan telah menulis buku, berkeliling negara, dan membuat film untuk berbagi perjalanan mereka sendiri tentang gaya hidup minimalis ini. Di sini mereka menjelaskan apa yang dapat kita capai ketika mengikuti prinsip less is more. Minimalis tidak berfokus pada memiliki lebih sedikit, sebaliknya kita fokus untuk memberikan ruang lebih banyak waktu, lebih banyak gairah untuk melakukan sesuatu, lebih banyak pengalaman, lebih banyak pertumbuhan, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak perasaan puas. Kebebasan yang lebih, membersihkan kekacauan dari jalur hidup yang salah akan membantu kita membuat ruangan itu. Minimalisme adalah hal yang membuat kita dapat memberi ruang bagi hal-hal penting dalam hidup yang sebenarnya bukan harta benda. Tidak hanya sedikit itu bisa berarti lebih banyak, lebih sedikit berarti dapat membuat lebih banyak ruang. Saya bukanlah seorang minimalis kelas atas seperti orang-orang itu, tetapi setelah banyak kesempatan mengalami hidup dengan dua cara, saya sekarang condong ke cara berpikir ini untuk hidup minimalis, demi mendapatkan banyak ruang baru dalam hidup. Saya terus berupaya mengikuti jalan yang sederhana, sehingga saya dapat menciptakan ruang untuk bernapas, ruang untuk lebih banyak. Akan tetapi, saya juga tidak mengajarkan kehidupan untuk berhemat yang ekstrim. Saya masih memiliki barang, dan saya masih menikmati barang tersebut. Dari koleksi buku inspirasi, action figure dari film favorit saya, hingga gadget untuk hiburan seperti laptop, PS4, dan koleksi permainannya. Saya masih memiliki hal-hal seperti kamu semua. Saya hanya fokus untuk berusaha agar tidak memiliki banyak hal yang tidak bernilai banyak bagi diri saya. Saya menjadi pemilih tentang apa yang mengisi hidup saya, baik materi atau hal-hal yang mengganggu saya. Karena saya menemukan lebih sedikit nilai dalam barang, dan saya menemukan lebih banyak nilai dalam pengalaman, hubungan, dan pembelajaran hidup. Kita masing-masing memiliki minat dan keinginan kita sendiri. Itu bisa saja keinginan sederhana atau kompleks, material, intelektual, atau pengalaman. Apapun itu, mereka harus benar-benar membantu menciptakan rasa kepuasan yang lebih dari sekedar rasa puas sekejap. Bagi saya, itu seperti mendukung orang yang saya sayangi dengan cara membantu mereka mencapai potensi mereka. Membaca buku inspirasi yang meningkatkan produktivitas dan pola pikir saya. Bermain games untuk menghibur diri di kala waktu senggang. Itu semua merupakan hal sederhana dan hal yang mendasar bagi diri saya. Menyederhanakan hidup kita berkaitan dengan menyingkirkan hubungan kita dengan benda-benda atau hal-hal yang mengganggu kita. Sesederhana itu. Apa yang harus kamu peroleh dari menyederhanakan hidup kamu? Selain lebih banyak ruang untuk bernapas dan fokus ke tujuan utama hidup kita akan memiliki lebih banyak ruang dalam hidup untuk menjalaninya dengan lebih bebas. Sedikit barang, sedikit stres, lebih bahagia. Sedikit barang bisa membuatmu lebih bahagia. Tahukah kamu bahwa jumlah produksi barang itu meningkat setiap tahunnya? Hingga banyak orang lebih banyak menyimpan barang di rumahnya, dan semakin sering menyimpan barang di rumahnya, hingga barang menumpuk dan
Kita pun bingung, di mana harus menyimpannya. Banyak orang rela membeli barang karena mereka mampu membelinya. Dan lebih parah lagi, ketika mereka tak mampu membelinya. Jadi sebagian orang yang tak sanggup membeli barang ini rela berhutang kredit demi membelinya karena suka dengan barangnya, atau sekedar ingin membeli barang karena ingin dipandang hebat saja. Dan orang-orang ini, termasuk saya yang dahulu, merasa lebih bahagia karena telah memiliki barang yang diinginkan, meski barang itu bukan barang kebutuhan dan tidak membuat saya senang sedikit pun. Kebahagiaan kita telah berubah. Dulu punya sedikit barang saja, kita sudah bahagia. Sekarang kita ingin lebih banyak barang dan ingin terus lebih banyak. Keinginan untuk membeli banyak ini membuat kita panik. Kita takut tidak akan punya barang itu, takut diremehkan orang lain, takut tidak bisa membayarnya ketika berhutang untuk membelinya. Rasa panik inilah yang harus dihilangkan dengan cara mengurangi jumlah barang yang kita beli menjadi lebih sedikit. Atau dengan kasus hidup minimalis, jumlah barang yang kita koleksi akan menjadi berkurang sesuai dengan barang yang kita butuhkan saja. Atau mungkin sedikit barang yang kita sukai. Dengan memiliki sedikit barang, kita akan bahagia. Coba pikirkan ketika kamu menginap di hotel saat berpergian jauh, ada kekosongan dalam ruangan itu yang membuat dirimu lebih tenang, bebas stres, karena saat itu kamu tidak membawa apa-apa. Kosong, tanpa banyak barang yang terisi. Lalu kamu kembali ke rumah, melihat banyaknya barang-barang di rumah dan merasakan beratnya beban yang ditanggung dari memiliki banyak barang ini. Seperti harus membersihkannya setiap minggu, merawatnya setiap bulan, dan membayar cicilannya jika kita membeli barang itu dengan cara berhutang kredit. Hal ini berarti lebih sedikit barang, lebih sedikit stres, dan hal itu akan membuatmu lebih bahagia. Kamu bisa menyimpan uang lebih banyak dan bisa digunakan untuk dana darurat atau anak cucu nanti. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Kamu bisa memulainya dengan menyortir barang di rumah kamu. Perhatikan barang mana saja yang sudah tidak digunakan lagi. Pisahkan barang itu dari barang yang masih diperlukan. Coba lihat setelah melakukan hal itu, ruangan akan terasa lebih lega. Layaknya hotel yang kamu tempati dulu. Tidak harus mewah, tapi saat ini kamu akan memiliki lebih banyak ruang untuk bersantai dan menenangkan diri, alih-alih memikirkan tentang barang apa yang harus dimiliki ke depannya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.